Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Hari ini kita kembali belajar produk kreatif dan kewirausahaan. Semoga anak-anakku semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berdoa agar pandemi ini cepat berlalu ya. Hari ini kita akan membahas bab 5, ini masuk KD 35, proses kerja pembuatan prototipe barang dan jasa. Jadi anak-anakku, di bab ini kita sudah diharuskan untuk merancang semua perangkat-perangkat yang akan Ananda lakukan untuk membuat sebuah produk. Jadi semua aspek-aspek fisik dari prototipe yang akan dipraktekkan itu akan kita kerjakan secara bertahap mulai di bab di KD 35 ini ya. Mulai dari proses kerja pembuatan prototipe barang dan jasanya. Ini kompetensi dasar kita di pertemuan ini ada 2. Kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan, dan insya Allah akan dilakukan dengan 3 kali pertemuan ya. Untuk KD pengetahuannya, menganalisis proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Ini tentang ilmu-ilmunya apa-apa saja, bagaimana proses pembuatan prototipe itu dibahas di KD 35. Kemudian KD keterampilannya itu tentang bagaimana Ananda nanti diminta untuk membuat alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasanya. Jadi mungkin ini akan dilakukan secara berkelompok, makanya Ibu akan membagi kalian dalam kelompok, kemudian nanti menyusun alur kerja dan proses kerja pembuatan produk barang dan jasanya. Tujuan pembelajaran kita ada 2. Yang pertama, mengetahui proses kerja dalam kegiatan prototipe. Kemudian yang kedua, mengaplikasikan tahapan kegiatan prototipe di dalam kegiatan pembuatan produk. Nah ini tujuannya yang kedua ini terkait dengan sudah praktek ya. Bagaimana kalian mampu membuat nanti mengaplikasikan ilmu yang diketahui tentang tahapan-tahapan pembuatan produk, itu kalian akan aplikasikan dalam bentuk praktek pembuatan alur ya. Alur proses kerja pembuatan prototipe. Di bab 4 yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu prototipe. Ibu hanya mengulangi kembali definisi prototipe untuk menyegarkan ingatan kalian, di mana prototipe itu adalah proses membangun model dari suatu sistem atau ini terkait dengan untuk perangkat lunak ya. Kalau di yang makna yang sederhananya, prototipe itu adalah contoh atau bentuk awal dari produk yang akan kalian buat, atau kalau dalam istilah industri, bentuk awal, contoh atau standar ukuran dari sebuah objek yang akan diproduksi. Atau juga kalau dalam istilah perangkat lunak, itu adalah salah satu metode pengembangan perangkat lunak. Pembuatan prototipe ini dimulai dengan kemarin Ibu sudah menjelaskan untuk membuat sebuah produk itu dimulai dari pengumpulan ide. Nah, dari ide ini kita buatkan desain. Nah, dari desainnya kita buatkan prototipe. Nah, setelah jadi prototipe yang pertama, kita melakukan evaluasi untuk melihat apakah prototipe itu sudah oke atau perlu ada perbaikan-perbaikan. Kalau sudah oke, kita simpan, berarti tidak ada perubahan dari prototipenya. Tapi kalau perlu pengubahan, kita perlu meredesain kembali, mendesain ulang apa yang akan kita buat, lalu dibuatkan prototipe kembali. Tapi yang sering terjadi itu kalau yang namanya prototipe, karena ini adalah produk yang belum siap jual, biasanya setelah prototipe kita berhenti dulu di situ, lalu dievaluasi, diperlihatkan kepada stakeholder yang membutuhkan. Nah, ini cuma gambar beberapa contoh prototipe ya, banyak banyak yang kita biasa lihat. Nah, kenapa kita harus membuat prototipe? Nah,
itu tujuan utamanya adalah agar produk akhir yang kita hasilkan itu bebas cacat, ya, dan tidak ada lagi pemborosan. Nah, maksudnya seperti ini, ketika kita membuat prototipe untuk industri, coba bayangkan berapa kerugian yang dialami oleh sebuah perusahaan jika ada perencanaan produk kita langsung buat dalam jumlah yang besar, jumlah yang banyak, tapi ketika selesai ternyata ada kekurangan dari produk itu karena sebelumnya kita tidak buatkan contoh modelnya. Nah, lalu diproduksi dalam jumlah yang besar, berapa kerugian yang akan dialami. Nah, maka tujuan pembuatan prototipe di sini agar barang yang kita hasilkan itu bebas cacat dan tidak ada pemborosan bahan baku. Nah, jadi untuk seorang wirausaha, tahapan pembuatan prototipe itu adalah langkah penting yang tidak boleh dilewatkan. Artinya harus dilaksanakan. Nah, sekarang kita lihat tahapan-tahapan pembuatan prototipe ini ada 3. Yang pertama, mengumpulkan ide-ide yang terkait dengan pembuatan produk kita, ya. Kemudian yang kedua, perumusan aspek-aspek fisik yang terkait dengan produk yang akan kita buat. Kita lihat apa daya tahannya, kelemahannya di sana sini, apakah sudah pas atau tidak, ya, itu semua harus dirumuskan dengan baik supaya prototipe yang kita buat itu lebih maksimal. Lalu selanjutnya tahap pendesainan. Jadi di bab 5 ini nanti kalian itu akan diminta untuk mengumpulkan ide secara berkelompok apa yang akan kalian buat, kemudian merumuskan aspek-aspek fisik, kebutuhan bahan baku, peralatan yang dibutuhkan untuk membuat produk tersebut. Lalu nanti di KD selanjutnya itu sudah masuk pendesainan. Nah, pendesainan di sini itu Ananda sudah diminta untuk membuat gambar desain produk yang akan kalian buat. Nah, jadi ada rangkaiannya, ya. Ini pembahasan kita itu dimulai dari pembahasan materi langsung praktek tahap demi tahap atau step by step supaya ketika selesai pembelajaran produknya juga sudah siap untuk diproduksi. Kita lanjutkan selanjutnya, apa keuntungan dari pembuatan prototipe. Kalau tadi tujuannya, sekarang kita lihat apa keuntungan yang kita peroleh ketika kita membuat prototipe atau melakukan kegiatan pembuatan prototipe. Yang pertama, end user atau pengguna, dalam hal ini pihak-pihak yang akan menggunakan produk kita, itu industri atau konsumen akhir, itu bisa berpartisipasi secara aktif ketika kita membuat produk. Artinya ketika produk itu sudah jadi, ya, dibuatkan prototipenya, konsumen itu langsung bisa melihat apa kekurangan dan kelebihan yang terdapat di prototipe tersebut, sehingga terkadang yang user itu memasukkan ide untuk pengembangan produk lebih maksimal. Kemudian yang kedua, untuk menentukan kebutuhan yang mendasar dari sebuah produk itu akan lebih mudah diwujudkan karena prototipe itu contoh yang mewakili produknya itu dilihat secara langsung oleh pengguna, maka apa saja kebutuhan-kebutuhan yang tidak tercakup dalam produk itu bisa dimaksimalkan, bisa ditambahkan. Lalu bisa mempersingkat waktu pengembangan standar dari sebuah produk. Kenapa? Karena masukan-masukan yang diberikan itu diimplementasikan sehingga produk itu bisa lebih sempurna. Lalu selanjutnya waktu pengembangan untuk sebuah produk itu bisa dipersingkat atau bisa lebih berkurang dan mengurangi biaya pengembangan, membutuhkan keterlibatan pengguna, pengembang menerima umpan balik, pengguna lebih terukur. Kemudian selanjutnya bisa memfasilitasi implementasi sistem karena pengguna tahu apa yang diharapkan dari sebuah produk.
Dari kesemua keuntungan ini itu diharapkan maka kepuasan pengguna itu lebih tinggi ya. Kepuasan lebih tinggi di sini karena apa yang diinginkan ada semua dalam sebuah produk sudah diperlihatkan secara nyata, otomatis kepuasannya lebih tinggi. Yang terakhir, ini bisa menghadapkan para pengembang untuk potensi perangkat tambahan itu yang akan datang. Yang terakhir, kerugian dari prototyping ya. Prototyping ini atau proses pembuatan prototype, proses analisis dan perancangannya biasanya terlalu singkat. Kenapa terlalu singkat? Karena terkadang seorang produsen itu terlalu ingin cepat melihat hasil hasil produknya, sehingga tidak melakukan proses analisis yang lebih jauh, sehingga biasanya waktunya lebih singkat. Kemudian yang kedua kerugiannya, biasanya prototyping itu mengesampingkan alternatif pemecahan masalah, biayanya juga kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan, dan prototipe yang dihasilkan itu biasanya tidak selamanya mudah diubah, karena perubahan sedikit saja dari satu bagian dari sebuah produk itu akan menyebabkan perubahan secara keseluruhan. Makanya terkadang ada juga prototype itu tidak mudah untuk dirubah. Makanya para pengusaha biasanya mengatakan kalau ini dirubah maka akan membutuhkan biaya yang lebih besar, waktu yang lebih lama lagi. Makanya prototype itu biasanya tidak mudah untuk dirubah. Yang terakhir, prototype itu biasanya terlalu cepat selesai. Nah, karena terlalu cepat selesai, maka biasanya hasilnya kurang maksimal. Iya. Jadi untuk materi pertemuan kali ini sampai di sini dulu, Nak. Nanti kita lanjut masih di pembahasan tentang prototype. Tapi diberikan tugas sebentar, silakan membentuk kelompok, lalu membuat ide produk apa yang akan kalian buat, kirimkan, kita lanjutkan diskusi di grup WA. Ya, sekian, terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.